Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodus salam ibadatun, menjawab salam hukumnya ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala man khutabahu biqaulihi ta'ala nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa ala alihi wa ashabihi bima jaa bihi yu'minuna wa ya'lamun amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa innahu wa ahsanu lil farzi wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Yang terhormat kepada Bapak MC yang telah memberikan waktunya, mudah-mudahan Bapak MC dijadikan manusia yang sejati, amin. Yang saya muliakan, para alimil ulama, para tokoh agama yang mulia, para ustadz, para ustazah, wabil khusus kepada pun guru selaku pengasuh, pengasah, pengasih, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ma'had Tarbiyatul Islamiyah As-Salafiyah Riyadul Awamil. Semoga Allah menambahkan kemuliaannya, amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati kepada para bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, kepada para ibu-ibu sebagai pendamping suami yang setia, kepada pemuda-pemudi, santriawan-santriawati sebagai perjuangan ujung tombak agama. Bahkan Bung Karno pernah berkata, berikan aku 7 pemuda, niscaya akan aku goncangkan dunia. Berarti ini dalam artian bahwa pemuda-pemudi di zaman sekarang ialah yang akan menjadi pemuda yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, betul? Yang saya hormati Bapak Sohibul Hajat, yaitu Bapak Saniman sekeluarga yang telah mengorbankan harta, tenaga dan pemikirannya agar terkabulnya cita-cita dari jauh hari, yaitu menikahkan putrinya. Semoga acara pernikahannya berjalan lancar, amin ya Allah ya Rabbal. Puji dan syukur kepadamu ya Rabbi, Engkaulah zat yang maha pengasih tanpa pilih kasih, Engkaulah zat yang maha penyayang dan nikmatnya tidak terbilang. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam,
pengikis habis segala bentuk ajaran komunis, pembabas segala bentuk maksiat yang dapat menyesatkan umat, sekaligus hakim tertinggi anti korupsi, pantang mundur dalam bertempur, pantang menyerah dalam berkoncak perjuangan, walaupun harus keluar masuk tahanan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Juga tidak lupa kepada para tabi'in-tabi'atnya dan para sahabatnya. Baiklah, hari demi hari terus berganti seakan tak pernah berhenti. Bulan demi bulan terus berjalan seakan tak pernah bosan. Waktu pun terus berlalu seakan tak pernah jemu. Seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, di malam yang indah ini dan dihadiri oleh wajah-wajah yang begitu cerah, kita bisa berkumpul di acara Walimatul Arus. Semoga kita mendapatkan pahala. Amin ya Allah ya Robbal. Hadirin rahimakumullah. Kata nikah. Kata nikah sesungguhnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Cuma rahasianya yang belum ada. Kenapa? Mereka bertanya-tanya, kayak menikah bagaimana, tidak menikah bagaimana. Jawabannya, jangankan yang belum nikah, yang sudah nikah pun ingin nikah lagi. Betul, Bu? Itu artinya tabir di balik pernikahan ini ada keindahan, ada kenikmatan, dan ada sesuatu yang belum pernah dirasakan. Oleh karena itu, saya serukan kepada sobat-sobat muda agar menikah segera dengan catatan kamu sudah punya persiapan lahir dan batin. Artinya lahirnya sehat, batinnya kuat. Saudara-saudara, menurut bahasa bahwa nikah itu lengket, nempel, kumpul jadi satu. Lafadznya berbunyi azomu wal istima'u. Begitupun tertera dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau tadinya tidur sendiri, setelah nikah ada yang tidurin. Makan minum sendiri, setelah nikah ada yang tuangin. Makan ada yang suapin, panas-panas dikipasin, dingin-dingin dikelonin, Bu. Betul, Bu? Betul. Nikah menurut kacamata Islam bukan sekedar menyalurkan nafsu biologis. Nikah bukan sekedar menyalurkan aspirasi arus bawah, tetapi sesuatu yang sakral, bahkan punya makna ibadah, dan separuh agamanya telah disempurnakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita setir sabda Nabi Muhammad SAW. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfu dini falyattaqillaha fin nisfil baqi. Artinya, apabila seorang hamba telah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah dari separuh agama yang masih tertinggal. Sedangkan nikah atau definisi nikah adalah akdu yatadommanu bil ibahati wat in bilab diingkahin au tazwijin. Nikah adalah satu ikatan yang dilakukan oleh dua insan berbeda jenis yang membolehkan untuk melakukan senggama. Hanya sebab mengucapkan kata-kata saya terima nikahnya Sartini binti Saliman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 100 gram kontan. Jadi yang boleh dan yang boleh, yang halal dan yang halal. Pria menikahi wanita, wanita dinikahi pria. Pesan saya kepada teman pria, carilah dan temukanlah wanita yang punya karakter apipah dan golimah. Apipah pandai merawat diri, golimah gesit dan agresif. Konkretnya adalah apifatun ala farjiha, golimatun ala jaujiha. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenai jodoh, itu merupakan takdir yang tidak bisa dipungkiri. Betul, Bu? Betul.
Tapi ikhtiar dan usaha boleh dilakukan. Dalam mencari pasangan boleh pilih-pilih. Dan agama mengajarkan, carilah dan temukanlah wanita yang punya rasa kasih sayang dan subur peranakannya. Tazawwajul wadud al-walud. Dalam bahasa lain punya bibit, punya babat, dan punya bobot. Itu untuk kaum laki-laki, carilah wanita yang punya karakter seperti itu. Tapi untuk kaum para wanita, carilah lelaki yang punya karakter 3T. Di antaranya takwa, tampan, dan tajir. Betul, Bu? Hadirin rahimakumullah. Saya berharap dan kita semua berdoa semoga kedua mempelai yang akan dinikahkan besok dipanjangkan jodohnya, amin. Dilancarkan milik dan rezekinya, amin. Diberikan anak yang soleh dan solehah, amin. Rumah tangganya yang sakinah, terhias mawadah warohmah, semoga dijadikan pasangan yang serasi, ideal, lengket, selalu bersama dan berdua. Bahkan baju dan kancingnya bagaikan pohon dan daunnya, bagaikan Romeo dan Juliet, bagaikan Rama dan Sinta. Marilah kita sama-sama ucapkan kepada kedua mempelai ini dengan ucapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bi khair. Ibu bisa nggak, Bu? Enggak. Kalau nggak bisa biar saya tuntun ya. Ikutin ya, Bu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bi khair. Artinya, semoga berkah Allah untuk kamu dan berkah atas kamu dan kumpulah di antara kamu berdua dengan kebajikan. Serta jadikanlah perkawinan kedua mempelai ini seperti kakek dan neneknya, seperti manusia yaitu Nabiullah Ibrahim dengan Siti Sarah, seperti perkawinannya Nabi Musa dengan Siti Zahroh, seperti perkawinannya Nabi Yusuf dengan Siti Julaiha, dan seperti perkawinannya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nikah masuk bagian dari sunnah Rasul. Siapa yang tidak nikah, maka dia tidak ikut tuntunan Rasul. Malah hadis memberikan penjelasan, man rogiba ang sunnati falaysa minni wa inna min sunnati an nikah. Artinya, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Dan sebagian dari sunnahku adalah nikah. Pria dan wanita boleh berkumpul bebas, bergaul bebas, tetapi lewat satu titik, pintu yang namanya nikah. Kalau gaul bebas, kumpul bebas tanpa nikah, itu sama artinya seperti pembinatangan manusia. Dan ini yang dilarang dan dilarang oleh Al-Quran, karena masuk kategori mendekati zina. Sungguh indah sekali bahasa Al-Quran ini. Mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Wala taqrabu zina. Memetiknya saja dilarang, apalagi memakannya. Betul, Bu? Sekali lagi saya sampaikan, pernikahan yang disertai dua mempelai, ada bukti wali, ada dua saksi, ada ijab kabul, serta mahar. Dengan cara inilah kita sah memetiknya dan sah pula menghisap madunya. Dalam bahasa lain, kalau sawahnya sudah kita beli, kita tinggal mencangkulnya sendiri. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Artinya, istri-istrimu adalah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Islam tidak pernah mempersoalkan duda dengan gadis, janda dengan perjaka, perjaka dengan gadis, atau duda dengan janda.
Selama pernikahannya didasari oleh suka sama suka, oleh cinta sama cinta, selama itu pernikahannya sah menurut agama. Tentang orang lain punya pendapat cuek-cuek aja ya Bu. Yang penting suka sama suka. Kita suka sama suka, cinta sama cinta, biar saja orang lain bilang. Begitu kata Camelia Malik, seorang penyanyi dangdut. Dari mana kita semua tahu? Dari mana Bu? Dari mana Pak? Ya dari Nabi. Ketika Nabi berjaka 25 tahun, Nabi punya usia, menikahlah Nabi dengan Siti Khadijah Al-Kubro, seorang janda kaya. Dan ketika Nabi beristri dengan Siti Khadijah, menikahlah Nabi dengan Aisyah yang saat itu masih menjadi gadis ting-ting perawan murni. Ibarat kendaraan bermotor masih profit, sekali masuk gigi masih jreng. Baiknya pernikahan ini dilakukan di dalam masjid, agar nampak syiarnya dan cepat informasinya. Ini perintah hadis Nabi, a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajidi wadribu alaihi fi dukufi wal jalajili. Artinya, siarkanlah dan ramaikanlah pernikahan ini dan jadikanlah pernikahannya di dalam masjid. Dan pukullah di atasnya dengan rebana atau keceret. Saudara-saudara, kalau orang jadi pengantin itu pede banget ya. Percaya diri mulai timbul gitu. Kalau lakinya nyubit, istrinya ngegigit. Kalau lakinya sun, istri siap-siap jaga gawang. Itulah indahnya nikah dan nikmatnya nikah. Bicara tentang nikah, bagaikan raja dan permaisuri, bagaikan ratu dan raja, eksis sekali dengan pengantin baru. Makanya walimah ini disebut dengan walimatul arus. Arus ini ada 3 hurufnya. Yang pertama ain, yang kedua ro, yang ketiga sin. Yang pertama ain, mustaq dari rafad iliyin, artinya tinggi. Tapi yang dimaksud munggul. Kalau sudah menyentuh yang munggul-munggul, kita bagaikan melayang-layang di angkasa, serasa tinggi dan tinggi sekali. Yang kedua ro, asal kata dari ro'sun, artinya kepala. Tapi yang dimaksud raja, ya prianya ibaratkan raja, wanitanya ibaratkan ratu. Kemanapun saling beriring dan mengawal. Setiap lakinya keluar, istrinya mengantar. Setiap istrinya jalan, lakinya di belakang. Dan yang ketiga sin. Sin mustaq dari kata sarirun, artinya ranjang. Ranjang sudah tidak musim, sudah tidak ngetren lagi. Saya setuju kalau sarirun artinya spring bed. Sebab kalau ranjang, di saat orangnya goyang, ranjangnya ikut goyang. Di saat orangnya repot, ranjangnya ikut repot. Spring bed lah yang terbuat dari kayu jati. Oleh karena itu, hai teman laki-laki, siap-siaplah mandiri dan cari jati diri, lalu carilah si jantung hati, kita jadikan istri permaisuri dan bidadari di rumah tangga kita sendiri. Buruan nikah, buruan kawin, apalagi kepala tuh, kepala puyeng terus, pusing terus, ayo cari obatnya. Kalau kepala yang ada di atas ini puyeng, ada parameknya cing. Kalau kepala yang ada telinganya ini pusing 7 keliling, ada bodreknya men. Tapi kalau kepala yang nggak ada telinganya ini pusing atau puyeng 7 keliling, susah cari obatnya cuy, kecuali pentokin ke lubang. Hadirin rahimakumullah. Saudara-saudara, sunnah hukumnya tentang walimatul nikah ini, namun wajib bila diundang. Lebih-lebih diadakan pemotongan hewan, khususnya kambing. Di sini motong kambing nggak Bu? Motong nggak Bu? Motong. Oh, alhamdulillah kalau motong mah.
Akhirnya, marilah kita semua berdoa. Semoga kedua mempelai yang akan dinikahkan besok dapat mengarungi lautan yang dalam dan luas. Akan datang pada satu perahu yang namanya Pulau Bahagia. Hidup rumah tangga sakinah, sejahtera, bahagia, sesuai dengan tujuan hidup dan cita-cita hidup. Demikianlah walimatul nikah dan hikmah nikah saya sampaikan, kiranya bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bisa kita berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Nasrun minallahi wa fatuhun qarib. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.